Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Masrurah dengan NIM 1262052111075 dari kelas PGMI 5D dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPDI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan modul ajar mengenai pembelajaran IPS di SD atau MI di kelas rendah dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Adapun tata cara modulnya silakan disimak pada video kali ini. Yang pertama yaitu identitas modul. Penyusun Umi Masrurah. Instansi MI Nurul Huda Rejomulyo. Tahun penyusunan 2023. Jenjang sekolah MI. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Fase atau kelas B atau 3. Topik pembahasan yaitu mengamati warga sekolah. Alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 2 JP kali 35 menit. Selanjutnya kompetensi awal. Mengidentifikasi mengenai yang termasuk dalam warga sekolah. Adapun profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, bineka global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Sarana dan prasarana. Yang pertama, ruang kelas. Yang kedua, papan tulis. Yang ketiga, spidol. Yang keempat, buku paket IPS. Dan yang kelima, media interaktif. Berikutnya yaitu target peserta didik. Peserta didik reguler atau tipikal. Umum, tidak ada kesulitan dalam memahami materi ajar. Yang berikutnya, peserta didik dengan pencapaian tinggi. Mencerna dan memahami dengan cepat. Mampu mencapai keterampilan berpikir tinggi. Berikutnya yaitu pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Di dalam pendekatan, di sini menggunakan pendekatan berdiferensiasi dengan model saintifik dan metode berdiferensiasi. Lalu adapun kompetensi inti. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memahami apa yang dimaksud warga sekolah. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan yang termasuk warga sekolah. Adapun capaian pembelajaran yang pertama, mendeskripsikan apa itu warga sekolah serta memberikan contoh yang termasuk dalam warga sekolah. Adapun pemahaman bermakna, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi pengertian warga sekolah dan dapat memberikan contoh yang termasuk warga sekolah. Adapun pertanyaan pemantik, yang pertama, apa itu warga sekolah? Yang kedua, apa saja yang termasuk ke dalam warga sekolah? Berikutnya, persiapan pembelajaran. Guru mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pembelajaran. Yang kedua, guru mengingatkan peserta didik untuk menyiapkan buku paket IPS, buku tulis, dan alat tulis. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan inti selama 30 menit. Yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, dipimpin oleh peserta didik. Lalu selanjutnya memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang kedua, ice breaking, penyemangat dan mengembalikan konsentrasi. Yang ketiga, menyampaikan tujuan, mengkaitkan dengan materi sebelumnya dan menyampaikan metode observasi yang akan dilakukan. Yang keempat, asesmen awal, yaitu peserta didik menjawab pertanyaan baik lisan ataupun tulisan. Siapa saja yang menjadi warga sekolah? Lalu, hasil dari asesmen awal peserta didik menjadi dasar untuk kegiatan selanjutnya. Peserta didik yang belum bisa menjawab, peserta didik yang sudah mampu menjawab pertanyaan. Yang kelima, peserta didik menyampaikan hasil pengamatan
di depan kelas secara lisan. Yang keenam, guru mengkonfirmasi hasil pengamatan peserta didik. Yang ketujuh, peserta didik menyimpulkan apa yang sudah dijelaskan oleh guru dan temannya. Berikutnya kegiatan akhir atau penutup selama 10 menit. Yang ke-8 yaitu peserta didik merefleksikan kegiatan belajar yang baru selesai dilaksanakan. Refleksi apa yang sudah dipahami, apa yang belum, pelajaran apa yang bisa diambil dari kegiatan belajar hari ini untuk perbaikan. Yang ke-9, guru memberikan apresiasi apa yang sudah dilakukan dari peserta didik. Yang ke-10, guru menyampaikan materi untuk pekan depan. Yang ke-11, guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa akhir pembelajaran. 12, kemudian guru memberikan salam. Adapun asesmen atau penilaian, yang pertama penilaian pengetahuan, yaitu dengan tes tulis. Yang kedua, pengamatan sikap sebelum proses pembelajaran. Penilaian keterampilan, penilaian presentasi individu dan kelompok. Adapun kegiatan remedial dan pengayaan. Kegiatan remedial, peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target harus melakukan pengulangan materi dengan pendekatan lebih individual dan memberikan tugas individual tambahan. Kegiatan pengayaan, peserta didik yang daya tangkap dan daya kerjanya lebih dari peserta didik lain, guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang daripada peserta didik yang belum mencapai target. Berikutnya refleksi untuk guru. Yang pertama, apakah metode pembelajaran sudah sesuai dengan karakteristik siswa? Yang kedua, apakah setiap siswa dapat memahami mengenai materi yang diajarkan? Yang ketiga, bagaimana antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran? Yang keempat, kesulitan apa yang ditemui dalam pembelajaran? Yang kelima, bagaimana langkah-langkah yang diperlukan diterapkan dalam memperbaiki proses pembelajaran? Adapun refleksi untuk peserta didik, yang pertama, kegiatan apa yang paling kamu sukai? Yang kedua, hal apa yang paling sulit? Dan yang ketiga, apa yang harus kamu perbuat untuk memperbaiki hasil belajarmu? Baik, itu tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai modul ajar pembelajaran IPS DMI atau SD di kelas rendah dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.